Halo, selamat malam semuanya. Balik lagi nih sama gue di podcast teman gabut tentunya. Dimana kali ini gue dikasih kesempatan nih sama si Mimin buat ngisi kontennya gitu loh. Tapi sebelum gue ngisi ini konten, jangan lupa ya guys, tekan tombol like and subscribe-nya. Oke. Oke, kali ini gue bakalan nyeritain pengalaman gue tentang gimana sih rasanya mencintai seseorang secara diam-diam selama 3 tahun lamanya. Jadi awal gue kenal dia yaitu pas gue lomba kelas 3 SMA. Gue suka sama dia bukan karena dia ganteng, tapi karena dia pinter. Dan juga dia berwibawa, pokoknya auranya positif banget dan dia juga dewasa banget. Cara penyampaiannya, pokoknya semuanya gue suka lah pokoknya ke dia gitu. Bukan udah kagum lagi, emang pertama itu emang wah dia pinter, wah gue liat sikapnya, sifatnya dan attitude-nya, wah fix gue suka nih sama ini orang gitu loh. Nah, karena gue friendly kan orangnya, welcome gitu, pokoknya gampang lah buat berbaur. Jadi gue tinggal sat gitu ya. Gue langsung bisa gitu ya deket dan bisa berteman akrab gitu sama si abang ini. Hingga akhirnya gue bisa berteman akrab kan sampai 3 tahun lamanya, sampai gue kuliah sekarang gitu ya. Tapi tanpa ada yang tahu kalau gue itu suka sama si abang. Begitupun si abang, dia juga gak pernah tahu kalau gue itu suka sama dia. Ya karena gue juga emang gak pernah nampakin, gak pernah nunjukin kalau gue tuh suka sama dia. Dan abang juga tahu kalau gue tuh friendly orangnya, jadi dia gak mungkin, wah ini kok baik banget ke gue, jangan-jangan dia suka. Dia gak pernah punya pikiran kayak gitu tentang gue. Hingga pada akhirnya, bukan pada akhirnya sih, pada suatu saat gue tuh punya perasaan kayak gini, wah gue gak bisa nih gini terus, gue harus ada kemajuan nih sama si abang. Pokoknya gue gak boleh jadi pengecut terus. Gue harus berani ngungkapin perasaan gue pas di hari ulang tahun gue gitu kan. Hingga gue tuh nyoba beranikan diri di pas hari ulang tahun gue, bang gue pengen ketemu nih sama lu ntar sore gitu kan. Terus si abang bilang, oke dek, gue pengen ngomong sesuatu gitu. Dan gue juga bilang, oke bang, kebetulan nih gue juga pengen ngomong sesuatu sama lu gitu kan ya. Pikiran gue udah kemana-mana nih, wah ini abang ngomong apa nih sama gue udah kepedean dong. Gue udah kayak mau melayang, jangan-jangan gitu. Dari kepedean gue sampai sempat mikir, jangan-jangan ini abang juga suka lagi sama gue gitu kan ya. Hingga pas sampai di sana, gue bilang, lu mau ngomong apa bang? Terus si abang bilang, enggak lu duluan dek, enggak deh abang duluan aja gitu kan. Terus si abang bilang, gini dek, gue mau jujur ke lu, tapi lu jangan marah, lu jangan jauhin gue, atau lu jangan apa gitu ya, tapi emang ini gue seriusan sih. Terus gue bilang, apaan sih bang, kayak lu mau ngutang aja sama gue gitu kan, sama gue nyoba bercandain kan. Gue udah pikiran fix ini abang mau nembak gue, fix gue udah melayang GR gimana gak tahu, pokoknya udah campur aduk nih perasaan gue pas itu. Hingga pada akhirnya si abang mulai ngomong, dek sebenarnya gue udah beberapa bulan ini suka sama adek lu. Gue langsung kayak speechless gitu kan ya, si abang ngomong kayak gitu. Tapi gue coba ngomong, oh iya bang, terus gimana nih, gimana? Wah asik tuh, seru tuh kayaknya gitu kan, gue bilang gitu. Terus si abang bilang, tapi gue takut ngungkapinnya dek, soalnya dia banyak yang ngincer, dia pinter, pokoknya adek lu tipe gue banget gitu, dah. Nah kenapa di sini gue berani bilang ke lu, karena lu tuh tempat sandaran gue udah nganggep lu kayak adek gue sendiri gitu kan. Dan saat itu juga gue langsung kayak sumpah gue mau nangis gitu kan ya. Tapi gue bilang, ya udah bang, ntar gue bantu deh lu sama adek gue gitu kan. Terus ya bang bilang, oh iya lu mau ngomong apa dek? Tadi kayaknya lu mau ngomong deh. Gak apa, cerita gue nanti aja, sekarang lu dulu apa nih gitu kan. Gue langsung muter otak, gue langsung nyari ide lain gitu kan. Gue langsung bilang, gue pengen sepatu bang, kan sekarang hari ulang tahun gue gitu kan. Akhirnya abang bilang, oke, tapi ntar kita nyari sepatunya, ajak adek lu ya sekalian. Terus gue bilang, gini aja deh bang,
lu ngasih duitnya aja, kalian pergi bareng aja berdua, gue ogah deh jadi obat nyamuk kalian berdua gitu kan. Meskipun saat itu gue udah kayak kelihatan banget muka gue udah merah, kata gue ngomong itu kayak udah mulai geter gitu, tapi gue tetap tahan, pokoknya jangan sampai nangis di sini Jazil, pokoknya jangan sampai nangis di sini gitu kan. Setelah gue pulang dari tempat itu, gue langsung masuk kamar, gue langsung pecah nangis gue sampai sembab tuh mata sampai sembab, sampai bengkak pokoknya ada ya. Bego emang sih, so kepedean sih jadi orang gue emang. Hingga singkat cerita mereka jadian dan jadian mereka kayak ini adalah kado buat ulang tahun gue di tahun 2020 gitu. Dan setelah itu karena mereka semakin lama semakin akrab, gue udah mulai nyoba gitu ya, oke, udah gue harus lupain nih perasaan gue kan. Dan mereka pacaran juga gak lama, pas seminggu yang lalu mereka rencanain buat nikah, dan seminggu yang lalu juga mereka udah nikah kan. Nah di pernikahan itu gue jadi pengiring pengantinnya, apapun kayak dekor, kayak hiasan, fotografer, prewed dan segala macam, mereka emang minta pendapat gue semua. Dan karena emang adik gue ini yatim gitu ya, dan cuman tinggal dia sama adiknya doang, saudara-saudaranya juga udah kayak gak ada, udah kayak lepas tangan gitu sama si dia. Dan emang adik gue ini emang apa ya, dia tuh tempat curhat, sandaran, apa-apa emang selalu ke gue. Jadi gue pengen marah gak bisa, gue pengen sakit hati tuh ya gimana gitu, dia adik gue gak boleh egois gitu kan ya. Jadi apapun yang si adek itu bilang, mbak jadi pengirim pengantin gue ya mbak, ini gimana dong, gue terus bilang iya aja sambil gue nahan perasaan gue sendiri gitu. Udah, gue gak boleh egois pokoknya gitu ya. Hingga pas hari H mereka menikah, gue ngiring mereka kan di acara pernikahan mereka. Gue di situ nangis kejer banget. Di sisi lain gue nangis karena perasaan gue yang bertepuk sebelah tangan, dan di sisi lain gue nangis karena gue juga bahagia, terharu. Akhirnya si adek gue nemu pasangan yang emang udah bener-bener pas buat dia, yang emang bener-bener bisa ngejaga dia gitu. Gue di situ pengen teriak, gue pengen ungkapin kalau gue tuh pernah suka sama lu bang, bukan udah pernah tapi gue emang suka gitu. Tapi gue tetap pendem sampai sekarang pun gak ada yang tahu kalau gue tuh suka sama si abang. Begitupun abang itu sendiri, dia nggak tahu kalau gue suka sama dia gitu. Ya meskipun cukup miris sih, gue nggak ngerti ini bisa disebut miris atau gimana, tapi itu pengalaman gue dari mencintai secara diam-diam sampai gue nyoba mengikhlaskan. Dan ya entah itu gimana sampai gue tuh, semesta tuh kayak mempermainkan gue. Nggak bisa disebut mempermainkan sih, kayak ternyata sebercanda ini gitu loh. Semesta kalau bercanda kayak gini, ternyata si abang itu sukanya sama sepupu gue gitu kan. Siapa yang nyangka gitu loh. Udah sih, cuman itu aja cerita dari gue. Maaf ya kalau rada boring atau ada apa ya, terlihat bosen, flat gitu ya. Itu sih cuman itu aja sih cerita gue. Mungkin cuman itu aja. Ya udah, sampai jumpa. Makasih ya untuk waktunya, mau ngeluangin waktu mau dengerin cerita gue. Oke, dadah.